Vika tuh dari mana? Dari yang mana? Dari yang aku update di Igoy atau dari yang mana? Oke, awalnya gini. Semalam itu ada yang DM di Igoy aku. Nah itu tuh tetangganya si Vika. Si Vika kan sekarang tinggal di rumahnya Bu Suherna lagi kan, ya kan. Nah dia tinggal di situ. Terus Teteh kan suka nge-live tuh. Katanya Teteh suka ngasih dia uang kan. Tetangganya pada nanya, bener apa enggak kalau dikasih duit berapa sama Teteh gitu. Nah si Vika nggak ngaku. Vika tuh ngomongnya nggak pernah dikasih uang sama sekali sama Teteh gitu lah. Terus gue jawab dong, bohong tuh anak, terakhir aja dikasih sekepel 300.000, bilang kayak gitu kan. Terus tetangganya ngomong lagi tuh di bawah, tapi di sini mah dia nggak pernah ngaku Teh. Kalau ditanya katanya Teh Novi tuh nggak pernah ngasih apa-apa, terima kasih milikmu. Katanya nggak pernah dikasih apa-apa sama Teh Novi gitu kan. Maaf kata nih ya, bukan mau ngejelekin si Vika apa gimana, tapi yang namanya duit bukan cuma duit doang yang dikasih sama Teh Novi. Makan, apapun yang kita makan dia makan, dia diantar jemput, dia difasilitasin ya. Jadi kalau dia bilang dia nggak dikasih apa-apaan, berarti dia adalah orang yang sama kayak emaknya, maaf tidak tahu berterima kasih. Bahkan handphone yang dikasih Teh Novi aja dia gade kan, sebesar 800.000 gitu. Jadi kayak kok aneh ya gitu kan. Nah akhirnya aku ngomong dong sama Teh Novi sama Teh Roviko gitu kan. Aku ngomong sama Teh Novi sama Teh Roviko, aku kasih tahu screenshotan tetangganya. Teh Novi tuh kayak yang kesel gitu kan. Terus kayak gimana sih, kita udah baik sama dia, terus kayak Teh Novi tuh udah percaya sama dia, tapi kok dia malah kayak gitu sama Teh Novi. Wajar dong kalau misalkan Teh Novi kesel gitu kan. Nah udah gitu Teh Roviko itu juga sama, kesel banget karena dia itu selalu dikasih uang guys, sumpah dia itu selalu dikasih uang sama Teh Novi. Jadi dia kan pernah sempat kerja tuh jadi tukang yang ngepek-ngepekin kerudungan apa-apalah gitu. Makanya dia bilang minta tolong mukanya di blur karena bosnya keberatan katanya kalau misalkan mukanya dipajang di mana-mana gitu. Makanya mukanya waktu itu sempat di blur kan. Nah udah, kirain abis dia diundang bareng sama Pak Gunadi waktu itu, pas yang Bu Suherna marah-marah gitu sama Pika ya, yang si Pika tuh dimarah-marahin, yang si Pika tuh dia apa sih mah nyalain Pika mulu yang disasalin sama emak, yang berantem itu tuh Pika setahu aku dikasih uang sama Teh Novi lumayan besar jumlahnya. Maaf ini mah kalau salah, tapi setahu aku itu sama Pak Gunadi sebesar 2 juta ya, setahu aku sebesar 2 juta. Nah emang dasar anak males, maunya duit banyak tapi gak mau kerja. Abis dikasih duit dia mungkin ngerasa punya duit banyak, dia malah resign dari tempat kerja dia yang ngepek-ngepekin barang itu, iya kan. Karena dia ngerasa kalau dia nurut sama Teh Novi, dia dipanggil sama Teh Novi kesini, dia dipanggil sama Teh Novi ke situ, dia dapet uang ya dong. Jadi kayak nggak perlu capek-capek, gue datang gue dijemput, gue makan dikasih, dikasih duit juga pas pulang gitu loh, ngerti nggak? Ngerti kan? 2 juta banyak, bagi seberapa orang ya 2 juta banyak. Buat aku juga 2 juta lumayan banyak, serius. Buat aku 2 juta tuh lumayan. Jadi kayak udah dia resign
Terus kayak dia cuma ngarep-ngarepin duit dari tiap kali Teh Novi manggil. Nah terakhir dia ketemu sama aku sebelum Bu Suherna kabur itu ya, waktu aku sama Teh Novi ngurusin soal Izal ke Dinsos, kalau nggak salah Dinsos, ditemenin sama Komnas HAM, perlindungan anak dan lain-lain dan sebagainya gitu. Itu Dinsos, kalau nggak salah Dinsos. Itu kita rapat meeting, ada berapa puluh orang, 25 atau berapa gitu dulu. Intinya banyak lah. Tapi kita nggak upload, kita nggak up karena itu kan meeting ya. Jadi nggak boleh direkam sama sekali, cuma boleh foto waktu meeting udah selesai gitu. Nah, singkat cerita, kita kan belum ada yang makan gitu kan. Kita belum ada yang makan nih guys, kita belum ada yang makan. Kita semua dibawa ke Solaria sama Teteh. Boleh nggak sih nyebut? Maaf ya. Kita semua dibawa ke salah satu rumah makan yang ya lumayan sih menurut aku gitu kan, satu menunya gitu. Nah, dia makan pun sejajar sama kita, pesen apapun dibayarin sama kita, sama Teteh gitu ya, bukan kita karena bukan duit aku, sama Teteh gitu. Dia mau pesan apa aja dibayar, dia mau minum apa aja dibayar, anaknya mau minum apa aja dibayar, bungkus juga boleh. Terus dia bisa-bisanya dia bilang nggak dikasih apa-apa sama Teh Novi ya. Nah itu sebelum Bu Suherna maaf kabur. Begitu kabur Bu Suherna, yang udah pasti kita ke rumahnya Bu Suherna dong, ngeliat ada apa enggak tuh orang di situ. Ternyata kan nggak ada, dia di rumahnya si Pai. Tapi si Vikanya ada di situ, si Vikanya ada di rumahnya Bu Suherna. Nah dia itu tuh mepet-mepet Teh Novi terus, mepet-mepet Teh Roviko terus. Karena apa? Karena si Pai mau dijebak pakai uang sebesar 5 juta. Mungkin pikirannya dia mungkin itu uang beneran bakalan dikasih kalau emaknya dikasih ke kita, balik lagi ke kita, duitnya bakalan kita kasih ke Pai gitu. Nah mungkin di situ dia mulai sekongkol tuh sama si Pai gitu. Dia mepet-mepet kita terus, kita mau kemana kita ditanyain segala macem gitu kan. Terus habis itu kayak kepikiran gitu kan, karena setiap kali kita ada ngomong sama, ada acara lah ibarat kata sama Teh Novi, ngobrol bareng kayak gitu, pasti kalau ada dia dikasih uang gitu kan. Yang sayu, emang ada mataku sayu ya. Ya udah lagi gitu. Intinya di malam itu aku ngomong sama Teh Roviko karena duitnya sama Teh Roviko kan. Nah duitnya sama Teh Roviko, aku ngomong kayak gini sama dia, Teh maaf ini mah ada nggak sih dititipin duit buat dia, aku ngomong kayak gitu. Karena anaknya tuh udah nangis terus. Kita kan parkir mobil di minimarket kan, di parkiran minimarket. Udah pengen pulang, anak lu tuh ngantuk gitu kan. Aku tuh udah ngomong sama dia, anak kamu ngantuk gitu loh. Kalau mau spill di Igo ya nanti ya. Anak kamu tuh ngantuk, tidurin dulu. Tapi kayak ketakutan kita pergi bawa itu uang, ngerti nggak? Ketakutan pergi kayak kita bakalan pergi dan bawa itu uang gitu. Nah emang kita mau pergi, kita mau nyari Pai di Tawang gitu kan. Nah akhirnya Teh Roviko tuh aku giniin, Teh udah sih Teh kasih aja Teh uangnya, kalau emang ada dititipin ada sih, ya udah kasih aja gitu kan. Dikasih akhirnya nih sama Teh Roviko uang 300.000 dikepelin sama Teh Roviko nih gitu kan, buat kamu gitu. Uang 5 juta itu buat ngejebak si Pai supaya ketahuan ada di mana Suherna pada saat itu gitu kan. Nah habis itu kita langsung berangkat tuh, karena kayak ya udah dianya juga langsung pergi gitu, kayak yang oh ya udah Kak makasih ya, aku tidurin anak aku dulu. Lah dari tadi juga emang anak lu udah ngantuk, lunya ngapain di sini gitu loh maksud gue ya kan. Udah terus habis itu kita pergilah ke Tawang,
Itu kira-kira kita di situ sampai jam 12 sampai jam 1 malam, jam 12-an malam lah. Jam 1 apa jam 2? Iya, jam 12 kita nyampe Tawang. Di Tawang tuh kita sampai jam 12. Itu kita udah ketemu sama rumahnya si Pai pada saat itu. Tapi sayangnya orangnya nggak ada. Nih si Painya. Dia kabur udah. Gua nggak tahu kabur atau pada saat itu emang dia lagi bo. Dia kan open bo, ya kan? Apa pada saat itu dia lagi open bo apa gimana? Gua nggak paham. Nah, terus habis itu ya udahlah, Teteh mengarahkan untuk putar balik, bubar jalan. Putar balik tuh kita bubar jalan. Tiba-tiba kan aku kayak nge-live gitu kan, karena posisinya kalian kepo kan gimana kelanjutannya Bu Soehernanya gimana, ininya gimana gitu kan. Nge-live lah sebentar, terus tiba-tiba ada yang telepon. Si Pai yang telepon. Karena aku kan nyamar jadi orang situ tuh, ceritanya pakai nomor handphone aku. Aku bilang uangnya udah aku kasih Pika, tapi karena Pai mau ngambil, jadi aku ambil lagi duitnya gitu kan. Awalnya tuh udah kayak gitu, udah nih ceritanya selesai. Si Pai nelpon mau ngambil tuh duit. Teh, uangnya mana gitu kan, uangnya di mana, sama siapa, kayak gitu. Itu kita bilang uang 5 juta itu dari salah satu gereja di Jakarta Barat, bilangnya kayak gitu buat Ijal supaya dia mau dateng gitu loh. Nah terus habis itu dia sempat karena dia nggak datang, kita tuh mikirnya ya karena dia lagi open book jadi dia nggak datang gitu kan. Akhirnya tuh kayak yaudah nih biar dia makin kepancing emosinya, dia kan nggak akur nih sama kakaknya si Pika. Foto nih, gue foto ini duit di Vika ya gitu lah. Terus habis itu dia VN, Kak jangan dikasih ke Pika, kalau dikasih ke Pika mah nggak bakal nyampe ke emak gitu. Oh ya udah, aku balas lagi kan, oh ya udah kalau emang nggak mau aku ambil lagi duitnya. Nah di situ tuh harusnya udah digaris bawahi sama dia kan, udah diambil lagi nih duitnya sama gue yang pura-pura jadi tetangga gitu. Terima kasih. Nah terus habis itu udah kita pergi ke Tawang dulu tuh, terus habis itu Tenovi nyuruh bubar jalan. Jam 2 apa jam setengah 2 si Pai telepon, duitnya ada di mana gitu kan. Ternyata si Pika oncom banget, dia malah ngomong sama si Pai kalau duitnya diambil sama timnya Tenovi. Kepikiran gak sih kayak, lah itu kan duit dari gereja buat mak gua katanya, kok jadi diambilnya sama timnya Tenovi gitu. Kok jadi apa namanya, jadi ngomong tuh duit dikasih sama Tenovi gitu kan. Pas Pai nelpon tuh aku nggak pernah pas si Pai nelpon aku nggak mau ngangkat karena kan kayak pura-pura lagi tidur gitu kan. Pengen kayak yaudah nih gue pengen jebak dia dulu nih gitu. Nah tiba-tiba ada nomor lain lagi nelfon, ternyata itu nomor iparnya si Vika. Si Vika ngomong, Teh ini si Pai ini ada di sini kata dia gitu. Oh ya udah gitu kan, bilang ya duitnya udah sama Teh Nadia lah, taruh lah namanya Nadia, duitnya bilang ya udah sama Teh Nadia. Oh ya udah, iya tadi udah Pika bilangin. Oh ya udah kalau gitu aku kesana deh gitu kan. Nah tapi bodohnya si Pika, dia tuh malah ngomong duitnya udah diambil sama timnya Tenovi. Jadi si Painya tuh kayak udah curiga gitu. Udah gitu kayak si Pai mau pergi tuh ditahan-tahan mulu sama dia. Jadi si Painya tuh curiga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong Pika nggak pernah dikasih duit sama Teteh, aduh Pika lu jangan kebangetan. Ini yang di Tenovi betul aku orangnya. Jadi kalau misalkan Pika ngomong nggak pernah dikasih sama apa-apanya ya, nggak pernah dikasih apa-apa sama Teteh, Pika lu jangan kebangetan. Itu kebaikan orang, jangan lu hilang-hilangin.
nggak boleh kayak begitu. Masa lu sama emak lu mau sama aja, ya janganlah. Nah terus habis itu aku ngomong kan sama Tenovi sama Teropiko kalau si Pika ngomong kayak gitu. Nah Teropiko yang kesulut banget emosi karena Teropiko tuh yang sampai kita nggak pulang Lorin gitu, kita tuh nggak pulang Lorin ngurusin keluarganya dia gitu, kok bisa sih dia ngomong kayak gitu sama kita gitu. Kan waktu itu kamu ngeliat, ya emang aku ngeliat jadi kepelin duit gitu. Berarti Vika sama aja sama mamanya? Iya, benar sama aja. Nih ya, awalnya tuh sebenarnya aku udah ngingetin Tenovi karena tetangga-tetangganya tuh pada ngomong. Tetangga-tetangganya pada ngomong guys. Itu tukang apaan? Gak suka. Maaf. Tetangga-tetangganya tuh pada ngomong kalau si Pika itu tukang bohong dan lebih pintar ngomong dibandingkan emaknya. Tetangga-tetangganya tuh udah ngomong kayak gitu. Aku juga udah ngingetin Tenovi gitu kan. Teh hati-hati ya, tetangganya tuh banyak yang ngomong, tapi teteh tuh kayak yang aku tuh percaya banget sama Pika, aku percaya sama Pika. Oh ya udah, kan kita nggak bisa gitu ya kayak nyuruh orang lu harus percaya sama gua teh gitu kan, nggak bisa kayak gitu kan. Nah terus habis itu ya udah dikasih handphone, ditawarin kerja segala macem gitulah ya gimana ya, tetehnya udah terlanjur percaya gitu kan. Nah ya udah nih sekarang udah kebukti gitu, handphone digade, terus habis itu dibilang nggak pernah dikasih apa-apa sama teteh apalagi uang gitu, padahal uang tuh teteh jor-joran loh sama dia. Tiap kali dia dimintain tolong apa dikasih uang, tiap kali dimintain apa dimintain tolong apa sama teteh tuh dikasih uang. Nggak pernah nggak dikasih uang sama teteh. Lakinya Pika juga sama aja nggak, pasti sama lah suami istri. Jadi kalau yang aku rasa dari kasusnya Bu Suherna gitu ya, mungkin yang dikatakan Bu Suherna tuh benar, si Pika itu menggantungkan hidupnya sama Suherna gitu, tapi Suhernanya juga yang mau, ngerti kan? Ya kenapa lu mau nyukupin anak lu gitu? Kalau emang lu mau bantu ya udah bantu sekedarnya aja gitu kan, dan jangan dari hasil nipu juga. Jadi aku rasa si Suherna tuh kalau soal Pika bener sekarang nih ya, dari yang udah aku tangkep, jadi semua ceritanya Suherna tentang Pika tuh kayaknya bener. Iya, semuanya tuh tahu sekongkol dan kayak mengkambing hitamkan ibunya. Contohnya aja si Pai aja sampai sekarang emang dia pernah nyariin emaknya? Nggak pernah, sedikit pun nggak pernah. Belum lagi kemarin aku diomel-omelin sama abangnya. Kalian tahu nggak sih aku diomel-omelin sama abangnya? Ada nggak sih waktu itu di sini aku lagi live, abangnya tuh ngomel-ngomel sama aku di live aku. Ada kalian nggak sih? Ada yang nonton nggak sih pada saat itu? Oh kalian nggak ada ya? Abangnya Suherna namanya Ale. Jadi pertamanya abangnya komen di live aku. Jadi pertamanya ini aku ceritain ya. Jadi pertamanya dia itu nge-DM aku di TikTok. Dia bilang tolong adik saya jangan kalian jadikan konten terus, digituin kan sama dia. Pokoknya dia ngancem lah pakai undang-undang ITE, kalau misalkan mau lapor silahkan dilanjutkan laporannya gitu, tapi jangan dikontenin terus gitu, karena nggak ada izin apa segala macam. Padahal kita udah ada izin gitu kan, kita tuh udah ada izin. Dia bilang dia kakaknya yang paling ditakutin sama Suherna.
Jadi kayak Suherna tuh paling nurut sama dia. Tapi udah 10 tahun tidak ketemu sama Suherna. Nah dia baru tahu si Suherna tuh rame gitu, makanya disamperin pada saat itu. Nah dia DM, jangan ditayangin lagi lah. Kan kayak orang yang punya YT aja bukan gue gitu kan, yang punya Yusuf aja bukan gue, kok lu minta jangan uploadnya ke gue? Ya kalau mau lah sama yang punya Yusuf lah, jangan sama gue gitu kan. Gak gue ladenin guys ceritanya, gak gue apa deh namanya, gak gue gubris lah ibarat kata kayak gitu. Nah besokannya gue nge-live tuh, karena baru bisa nge-live tuh habis ke Bennett siang-siang kayak gini kayak gitu. Terus habis itu lagi nge-live tiba-tiba dia muncul, tolong adek saya jangan di upload terus di YouTube gitu kan, di YouTube gitu. Terus habis itu kayak, lah sore bukan siang, iyalah kayak gitu pokoknya jam-jam seginian lah, tolong adek saya jangan di upload terus di YouTube gitu kan. Ya gue jawab lah, Pak, yang punya Yusuf bukan saya. Bapak kalau mau minta jangan ke saya, sama yang punya Yusuf. Gue bilang kayak gitu kan. Terus habis itu dia ngomong, kalian tuh gak punya izin nayang-nayangin kayak gituan. Kalian bisa saya laporin pakai undang-undang ITE. Ya gue jawab lah, gue punya izin, si Teteh punya izin. Kenapa? Izinnya dari siapa? Kata dia gitu. Dari anak-anaknya yang paling tua, si Pika. Gue bilang kayak gitu kan, kenapa gak minta sama saya? Ya lu aja 10 tahun kemana? Baru muncul sekarang. Kan aku tanya kayak gitu kan ke dia, ya bapak 10 tahun ini kemana? Suherna aja nggak tahu bapak di mana, katanya nggak ada yang punya HP. Terus mau ngubungin bapak tuh pakai apa? Bapaknya 10 tahun nggak tahu keberadaannya di mana gitu kan. Terus habis itu yang ngasih izin siapa? Ya gue bilang dong anaknya Vika, karena dia udah yang paling tua. Terus habis itu kenapa kalian nggak minta sama saya? Ya lu aja di mana? Gue nggak tahu. Gue jawab kayak gitu lagi kan. Terus habis itu dia ngomong lagi tuh, pokoknya kalau nggak ada izin tayang, kalau nggak ada surat izin tayang mau dilaporin undang-undang ITE. Gue jawab lagi, ada. Terus habis itu kenapa kemarin kakak-kakak yang ada di sana pada lepas tangan, nggak mau tahu soal Bu Suherna. Terus dia ngomong, kakak-kakaknya yang di sana pada serakah. Lah itu mah udah bukan urusan gue mah nggak mau tahu. Itu urusan lo sama keluarga lu. Kalau kakak-kakak lu pada serakah, apa saudara-saudara lu pada serakah, masa lu mau adu nasib sama gue? Kan lucu ya, kan kayak aneh gitu ya. Terus akhirnya aku tegesin aja gitu, intinya udah ada surat izin tayang, jadi videonya tayang pun udah nggak bisa diapa-apain. Gue tahu ini tuh maksudnya apa. Dia ngerasa kalau kita tuh nggak ada izin tayang gitu kan. Dia mau minta duit itu sebenarnya. Tahu banget udah. Tapi kayak ya udahlah. Makanya nggak gue terusin. Dan dia tuh abis dari situ tuh nggak pernah muncul lagi tuh di sini. Nge-DM juga nggak pernah lagi. Iya, ujung-ujungnya pasti duit. Tahu banget gue. Dia marah-marah di sini nih. Banyak yang waktu itu banyak yang ini juga kok, banyak yang banyak yang bantuin aku juga, minta duitnya aja semua korban dibalikin Pak gitu. Sabar Kak, nggak bisa sabar, soalnya kakaknya tuh kayak kurang ajar gitu loh. Mau di-spill akunnya, ntar aku screenshot, aku taruh di story ya, Igoy sama TikTok. Spill ya, nanti aku spill. Iya, banyak yang hujat, akhirnya dia keluar. Karena banyak yang hujat dia.
Ijal gimana kabarnya? Alhamdulillah Ijal tuh baik-baik aja. Usut suami Vika kak, soalnya surat apa? Surat gadaiannya sama suaminya Vika. Udah pasti kena usut sih. Udah pasti kena usut. Gak mungkin gak kena usut. Ih. Ntar dulu ya. Udah pasti kena usut, gak mungkin gak kena usut. Jadi kalian gak perlu khawatir, yang kayak gini-gini tuh nyambung. Jadi satu kena, semua kena, pasti, gak mungkin enggak. Emang Pai suka digilir ya? Iya dia kan open bow. Aduh kayaknya efeknya too much ya, aku nggak mau pakai efek ah. Aku nggak mau pakai efek ya. Maaf kalau buluk. Teh hari ini umur berapa? Aku umurnya 28. Kemarin Juni. Anak yang kedua kok nggak ada terus ya? Emang dia tuh aslinya kayak nggak peduli ya mamanya. Kalian ngelihat nggak sih di IG aku? Di IG aku tuh aku sempat nge-share percakapan teleponnya dia sama ibunya, ibu si Suherna diteriak-teriakin. Bener kak, bener. Kalau si Pika dia udah didatengin, jadi kalian gak usah khawatir. Kenapa kita tahu kalau misalkan handphone teteh digade, ya karena kita udah ngedatengin si Pika gitu. Kalian udah cuma tinggal tunggu YouTube-nya tayang aja. Aku tuh nggak berani nge-spill banyak gitu karena itu udah ranahnya teteh. Aku kan udah minta tolong sama teteh, jadi aku tuh udah mempercayakan semuanya sama teteh gitu. Pernah Hamidun apa enggak? Nggak pernah karena dia minum pil KB. Serius. Terima kasih Aulia. Iya, Bu Suherna tuh sama kayak Pai. Kan maaf banget ini Maya. Kan si Ijal juga sering lihat dia berhubungan sama HB sama pacar-pacarnya kan, si berondong-berondong itu kan. Nah itu. Tapi kalau si Pai kan, si Pai maaf dibayar, ya nggak sih? Nah, kalau Bu Suherna, dia yang bayar. Gitu. Aku umur 28 sayang. Terima kasih Serenity. Ya Serenity ya namanya. Oh berondongnya mau ya kak, karena dikasih uang sama dia, dikasih uang sama Suherna. Ya nggak mungkin nggak mau. Ya kan, kalau si Pai kan open, dia dibayar. Kalau Bu Suherna dia yang bayar. Gitu. Kakak udah punya anak? Udah, anak aku 3. Pai itu ketangkep apa enggak? Pai itu sampai sekarang belum ketangkep karena dia lari dari Tawang, dari tempat dia ngontrak itu dia lari. Disuruh nggak tahu benar disuruh pindah apa gimana, intinya dia pindah dari situ. Jadi kita masih nyari informasi tentang si Pai. Ya. Suherno belum nenek-nenek aja mukanya boros ya karena negatif auranya. Ya nggak sih? Muka gue juga boros ya, berarti negatif dong gue. Terima kasih Ina hadiahnya. Terima kasih. Anak aku kepalanya kebentur tembok guys, sampai kayak telur puyuh warna biru gitu. Suherna umur berapa ya? 41 apa 42 tahun gitu. Oh tuh 37 tuh ada yang jawab tuh 37 tahun guys Suherna. Anjir kayak 50-an. Kalau Vika tuh di bawah aku deh kayaknya.
Dia tuh 99 apa? Iya ya, dia 99 apa 2000 gitu. Lupa. Pokoknya dia baru 21 apa baru 22 tahun gitu. 2000-an deh dia, 2001 2000. Kukira seumuran aku. 2002 dong kak. Iya kayaknya iya. Seingat aku sih 2001 2002 karena aku nggak inget umurnya berapa. Nggak penting juga diingat, kayak nama-namain beban pikiran gue aja.